Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra, dan kali ini gue lagi ada di The Dreams Cafe nih untuk ngeliat langsung si mobil yang datang dari masa depan. Keren banget. Jadi di sebelah gue ini ada sebuah Honda i. Nah, di video kali ini gue akan membahas mobil ini jauh lebih dalam lagi. So, daripada penasaran, yuk ikutin video ini sampai habis. Sobat Setir, sebelum mulai lebih dalam lagi, gue mau ngenalin dulu dan ngeceritain sejarah singkat dari si Honda i ini. Jadi, Honda i ini pertama kali diperkenalkan itu sebagai sebuah kendaraan konsep yang bernama Urban EV. Itu pada tahun 2017 di Jerman, lebih tepatnya dikenalinnya. Nah, pada awal perkenalannya, Urban EV itu memiliki layout 2 pintu nih Sobat Setir. Tapi karena sudah menjadi mobil produksi dan berubah menjadi Honda i, maka dia jadi mobil yang 4 pintu gitu. Nah, terus juga mobil ini terinspirasi atau mendapatkan desain influence dari Honda Civic generasi pertama. Makanya dia desainnya neo-retro gitu, tapi lucu, bulat-bulat juga gitu Sobat Setir. Oke, langsung aja kita bahas dari eksterior bagian depannya. Di eksterior bagian depan, karena ini merupakan kombinasi warna putih dan hitam, yang menurut gue lucu banget, jadi dia kelihatannya kayak panda gitu. Terutama lampunya yang desainnya bulat-bulat ini. Nah, untuk lampunya sendiri, dia itu udah full LED nih Sobat Setir. Jadi nanti kalau misalkan dia nyala, langsung aja deh coba ya. Kan gue lagi pegang kuncinya nih, kita unlock tuh. Nah, ketika dia lampunya nyala, di sini tuh ada ring LED serta lampunya juga udah proyektor nih untuk lampu jauh dan lampu dekatnya. Kalau misalkan kita kunci atau kita nyalain lampu sennya, ring ini akan berubah jadi warna kuning tuh, kayak gitu Sobat Setir, manis banget gitu. Nah, terus kalau kita lihat grillnya, ini tertutup nih desain grillnya karena ini kan merupakan sebuah EV ya, dan untuk logo Hondanya sendiri dia berwarna biru nih Sobat Setir. Ada aksen-aksen birunya menandakan kalau ini sebuah EV gitu. Nah, selain itu Sobat Setir, di sini juga terdapat kamera depan serta ada 2 buah sensor parkir nih. Nah, kalau kita naik lagi ke atas sedikit, ini kayak ada jidat gitu ya. Tapi sebenarnya bukan. Ini adalah charging portnya, dan ini nanti akan kita bahas lebih dalam lagi. Nah, untuk dimensinya sendiri nih Sobat Setir, mobil ini memiliki panjang di 3894 mm. Lebarnya di 1752 mm, tingginya di 1503 mm, dan untuk wheelbase-nya di 2530 mm. Dan untuk bobotnya nih, mobil ini bobotnya di sekitar 1513 hingga 1543 kg. Kalau gitu kita geser ke samping, kita lihat bagian sampingnya, let's go. Oke Sobat Setir, bergeser ke bagian samping, menurut gue ini manis banget. Kenapa? Karena dia tuh desainnya sleek gitu si Honda i ini. Kita mulai dari spionnya dulu. Karena dia sudah tidak menggunakan spion konvensional atau cermin, maka di sini digantikan oleh si kamera, dan kamera ini high definition. Jadi output dari kamera ini tuh ada di bagian dashboard kanan dan bagian kiri, dan jangan takut kalau misalkan ketika lagi hujan atau malam, karena ini high definition, jadi pasti gambarnya bagus Sobat Setir. Dan yang kedua, dia sudah tidak menggunakan gagang pintu yang konvensional, melainkan dia menggunakan yang model yang ngumpet atau ketanam kayak gini. Jadi untuk buka ya kita tinggal pencet ini terus kita tarik aja sebenarnya. Tapi dia jadi desainnya lebih manis lagi gitu. Nah, terus untuk gagang pintu belakang juga dia desainnya sama nih Sobat Setir. Harus dipencet dulu baru bisa dibuka gitu. Nah, untuk velgnya sendiri, nah ini velgnya unik nih. Jadi di bagian depan dia itu menggunakan ring 16, di belakang juga ring 16 sih, tapi dia staggered nih. Jadi bagian depan dan bagian belakang ukurannya berbeda. Kalau di depan itu menggunakan 185 60 ring 16, dan kalau yang di belakang beda nih. Coba kita intip. Untuk yang di belakang menggunakan 205 55 ring 16, tapi ini sama-sama menggunakan Yokohama untuk bannya gitu. Nah, lucu ya, dia jadi kelihatannya kayak 2 pintu karena si gagang pintu belakang ini tuh ngumpet gitu ya, manis banget. Lucu. Oke, kalau gitu kita geser ke belakang, kita intip bagian belakang yuk. Let's go. Nah, Sobat Setir, kalau kita lihat dari belakang, kurang lebih desainnya itu mirroring sama bagian depan nih. Jadi, 2 buah lampu yang bulat-bulat, serta seperti grilling di bagian depan tadi ya. Cuman bedanya ini kan di belakang. Jadi, lampunya lampu rem, dia juga udah full LED juga gitu ya. Kemudian di sini juga ada kamera belakang, sama dengan kayak di depan logo Hondanya ada biru-birunya. Sensor parkir lengkap, bagian bumpernya juga manis banget, dia desainnya berbeda warnanya dengan warna body, yang pasti nggak punya knalpot, karena ini kan sebuah EV gitu. Dan dia ini terdapat lampu mundur, serta di sini itu rear fog lamp. Sekarang sekalian aja mumpung di belakang kita buka nih bagasinya. Nah, pembukaan bagasinya itu
Dia nggak terbuka secara otomatis, tapi pembukaannya elektris gitu. Dan untuk bagasinya sendiri memang sebenarnya nggak gede-gede banget ya sobat setir kapasitasnya. Di sini terdapat portable chargernya nih. Ada tasnya lucu, rapih. Serta di sini juga dapat divider biar kita kalau bawa barang di belakang tuh aman. Bagasi itu rata lantai, jadi dia nggak celup ke bagian bawah gitu. Dan kalau kita buka, nah di sini terdapat tire repair kit. Gua keluarin aja deh. Tuh. Jadi kita kalau misalkan sampai kempes, kita nggak perlu ganti ban serep karena memang tidak ada ban serep, tapi kita disuruh benerin sendiri dan pastinya tentunya gampang karena udah ada manual booknya gitu. Unik sih. Oke, sebelum kita masuk ke dalam, gue mau ngebahas dulu masalah motor listrik dan charging portnya yang unik itu. Let's go. Nah sobat setir, jadi di bagian jidat ini, di bagian yang warna hitam ini berbeda, dia tuh bahannya kaca juga nih. Ini merupakan sebuah charging portnya dia, dan cara ngebukanya salah satunya bisa melalui si remote-nya. Jadi di remote-nya ini terdapat tombol gambarnya listrik sama colokan, tinggal kita tahan aja. Nah, dia akan terbuka secara otomatis. Jadi untuk charging portnya sendiri dia tuh udah menggunakan CCS Type 2 atau standar Eropa. Jadi udah bukan charging port yang khusus untuk Jepang misalkan. Enggak, ini udah CCS Type 2. Dan untuk baterainya sendiri itu memiliki kapasitas di 35,5 kWh. Nah, lama pengecasannya sendiri jika kita menggunakan portable charger di 2,3 kW itu sekitar 18 jam. 18,8 jam lebih tepatnya. Kalau kita menggunakan AC wallbox charging itu sekitar 4,1 jam. Dan jika kita menggunakan fast charging atau DC current di 50 hingga 100 kW itu dalam waktu sekitar 30 hingga 36 menit dari 0 hingga 80% gitu. Jadi chargingnya lumayan cepet banget nih bisa dibilang ya kalau menggunakan fast chargernya ya, keren sih. Dan sekarang kita bahas bagian apa sih yang ada di balik kap mesin ini. Nah sobat setir, jadi karena tadi ini emang terpisah nih komponennya dengan bagian kap mesinnya, jadi kap mesinnya tuh bolong gitu. Dan di balik kap mesin ini terdapat berbagai macam komponen-komponen kelistrikan dari si Honda i. Sebenarnya motor listrik mobil ini tuh berada di bagian belakang karena dia rear wheel drive ya konfigurasinya. Dan mobil ini menghasilkan tenaga di 151,8 horsepower dan torsinya lumayan gede nih di 315 Nm. Dan penggeraknya di roda belakang. Jadi seharusnya mobil ini fun to drive banget nih sobat setir. Jadi penasaran pengen nyobain si Honda i ini. Dan Honda ngeklaim bahwa dia distribusi bobotnya tuh di 50-50. Jadi pasti rasa berkendaranya seru banget ya. Kalau gitu kita bahas bagian interior yuk, karena interior juga nggak kalah seru nih sobat setir. Let's go. Oke sobat setir, sekarang gue udah ada di dalam mobil, tapi gue mau ngebahas dulu bagian belakang nih, karena yang depan kan banyak tuh, lebih banyak lagi, jadi gue bahas belakang dulu. Oke, kursi ini udah gue set, udah gue atur sesuai dengan posisi driving gue. Tinggi gue di 170 cm. Gue duduk dengan nyaman. Sekarang gue posisiin. Nah, oke. Gue mendapatkan legroom tuh sekitar 5, kurang lebih 7 lah. 7 jari untuk legroom. Headroomnya lumayan terbatas nih sobat setir, di kurang lebih 4 jari headroom gue. Dan posisi duduk yang kurang begitu santai karena decknya itu tinggi, karena ya memang di bawah ini ada baterainya ya. Jadi gue duduknya rada ya gitu deh tuh. Dan dia juga nggak bisa masukin kaki ke bagian jok depan karena nggak muat juga. Jadi ya duduknya rada ngangkang gini deh sobat setir. Tapi joknya empuk banget. Beneran, joknya empuk banget. Gue juga heran nih bisa kayak gini. Empuk banget, enak banget. Jadi ya enak sih. Dan dia joknya desainnya nyambung gini, full size, bukan yang setengah-setengah, nggak bisa dibagi. Di belakang ini kita dapat apa aja sih sebagai penumpang belakang? Tentunya kita dapat cup holder, itu standar, pasti dapat. Terus kita dapat backseat pocket. Selain itu di sini ada 2 buah
charging port USB. Dan ini yang unik. Jadi di sini kan ada lampu penerangan. Biasanya lampu itu kan pencetannya ada di atas nih sobat setir. Tapi di Honda i pencetannya ada di bagian pilar B-nya tuh. Manis banget ya, dan lampunya nggak putih tapi lebih ke kuning-kuning gitu. Jadi homey banget rasanya. Ini karena ada LED aja nih ya dipasangin di sini. Cuman sebenarnya warnanya kayak kuning-kuning gitu. Dan untuk tombol yang ini nyalain yang dua di atas ini, dan dua yang di atas ini tombolnya ada di pilar B-nya bagian kiri gitu. Unik banget sih. Seru. Kalau gitu kita move ke depan, kita bahas di depan yuk. Let's go. Oke sobat setir, sekarang gue udah ada di row pertamanya dari si Honda i ini. Wah gila, menarik banget. Masuk ke dalam langsung berasa homey banget nih sobat setir, kayak di dalam rumah gitu rasanya. Cuman tar dulu, gue mau ngebahas masalah posisi duduknya dulu deh. Oke, untuk posisi duduknya sendiri menurut gue ini ergonomis banget. Dia memang pengaturan joknya belum secara elektrik, masih secara manual. Cuman maksud gue kayak dia bisa ngatur berbagai macam nih, tinggi rendah bisa diatur, maju mundur, reclining pasti bisa. Untuk steeringnya juga dia bisa diatur secara tiltnya dan teleskopiknya juga gitu. Posisi duduk udah dibahas. Sekarang ngebahas masalah, balik lagi ke poin yang tadi udah gue mention ya, homey. Jadi di dalam Honda i ini tuh rasanya kayak di dalam rumah gitu. Aneh banget. Jadi pertama kita ngebahas dari joknya dulu deh. Joknya juga nggak kalah empuk sama yang di belakang. Bahannya fabric. Di bagian door trim juga bahannya fabric. Semua fabric nih. Enak banget. Dan lanjut ke bagian dashboardnya. Dashboardnya juga terdapat aksen-aksen kayu. Tapi ini aksen kayunya beda nih sobat setir. Beda dengan aksen-aksen kayu kebanyakan yang ada di sebuah mobil gitu ya. Ini beneran kayak meja. Feel dipegangnya juga kayak meja. Tuh. Aneh banget. Keren banget kayak di dalam rumah. Terus juga di sini terdapat layar dari ujung sampai ujung. Oke, kita bahas dulu layar yang ada di kanan gue ini. Ini yang menampilkan gambar dari spion yang ada di bagian kanan. Layaran di ujung kiri itu menampilkan gambar dari spion yang ada di kiri. Nah, tiga buah layar ini, yang ini memiliki ukuran 12 inci, yang tengah juga punya ukuran 12 inci, yang ini lebih kecil, ini 8 inci. Karena ini menampilkan informasi berkendara aja nih, kayak kecepatan, baterai, pokoknya instrumen cluster lah ya. Jadi emang cuman 8 inci dan cukup informatif juga karena banyak banget informasi yang disampaikan di sini. Gue mau ngebahas masalah layar yang ada di tengah dan ada di kiri ini. Kalau gue lihat, sebenarnya yang di tengah ini tuh orientasinya lebih fokus ke berkendaranya, bukan ke entertainmentnya. Contoh nih, misalkan di sini ada personal assistant, juga ada navigation, ada EV menu. EV menu ini banyak banget settingan yang bisa disetting nih, kayak charging wait time schedule, preconditioning climate schedule, preconditioning climate operation, charging limit settings, dan bisa open charge lead juga nih dari sini. Tuh. Terus di sini ada phone buat Bluetooth, ada safety config-nya juga. Jadi kita bisa ngekonfigurasi sistem keamanannya. Terus Apple CarPlay juga bisa di-set dari sini nih gitu. Oh iya, mobil ini juga udah support Apple CarPlay dan Android Auto secara wireless sobat setir. Nah, kalau kita lihat all apps di sini banyak banget pengaturan-pengaturannya. Kita bisa lihat multi view kamera dari sini, Honda App Center, owner manual juga bisa dari sini, power flow, trip computer, USB, macam-macam nih sobat setir. Dan kalau kita buka power flow, di sini tuh bisa kelihatan kita tuh lagi menggunakan AC atau enggak nih. Coba kita nyalain AC. Nah, sudah nyala tuh. Dan juga nih untuk si dua buah display ini atau dua buah layar ini, sebenarnya mereka tuh nyambung. Contoh tuh. Jadi bukan dua yang terpisah gitu. Ini emang satu yang terintegrasi dibagi dua aja untuk displaynya. Tuh, keren banget kan? Gitu, keren banget nih sobat setir. Nah, di bagian bawah sini itu ada port HDMI nih sobat setir. Jadi di bagian bawah sini tuh portnya lengkap banget. Dia ada power outlet yang bentuknya lighter, ada AC 230 volt, 1500 watt. Jadi bisa V2L juga. Ini colokannya modelnya yang colokan Europe nih, yang 3 lubang. Serta di sini ada pencetannya juga nih, AC 230 volt juga. Nah, di bawah sini ada HDMI dan 2 buah charging port. Ada charging port yang buat ke USB port, ada 2 buah USB port yang ke display ke sini, head unit, atau yang untuk chargingnya. Nah, di sini ada port si HDMI ini. Jadi sebenarnya kalau secara logika, kalau kita colokin kabel HDMI ini ke PlayStation misalkan, dan kita colokin PlayStation kita ke charging port ini, kita dalam mobil ini bisa main PS, atau nge-charge laptop, atau bisa buat
nonton dan ya macam-macam gitu. Berasa kayak di dalam rumah kan, makanya keren banget, unik banget gitu ya. Terus di sini juga ada shortcut. Ini ada shortcut untuk volume. Di sini ada shortcut untuk audio, bisa langsung matiin. Ini ada shortcut buat brightness, dan yang di sini ada home. Serta di sini ada parking. Ini nunjukin kamera 360, dan ini sebenarnya fokusnya untuk ini sih, untuk Honda Parking Pilot. Jadi bisa parkir sendiri nih, keren. Nah, turun ke bawah untuk AC-nya sendiri, dia desainnya seamless banget, manis, menyatu dengan dashboard. Untuk pengaturan AC-nya di sini kecil, lucu, tapi bisa berbagai macam pilihan gitu. Jadi emang AC itu canggih banget nih sobat setir. Turun lagi ke bawah, senada dengan bagian dashboard yang di atas, dia juga pakai bahan kayu. Ini tuh island tengahnya. Di sini kita bisa ngatur transmisinya, P, R, N, D, dan di sini ada one pedal driving. Terus turun ke bawah, dia ada electric parking brake berserta dengan brake hold atau auto hold, dan ada settingan untuk driving mode. Nah, si driving mode-nya ini tuh ada dua settingan nih sobat setir, ada sport dan ada normal gitu. Nah, terus juga di sini terdapat cup holder. Lucu banget kan? Di sini ada cup holder, terus cara nadiknya juga dia bahannya kulit gitu. Jadi kalau misalkan kita lagi nggak butuh cup holder, kita bisa pindah-pindah nih, geser-gesernya gampang. Gitu. Tapi kalau misalnya butuh cup holder, tinggal ditarik aja. Serta di sini juga ada kayak kantong itu untuk penyimpanan. Wah, unik banget. Itu baru bagian dashboard. Bagian atas di sini kita dapat panoramic roof. Nah, panoramic ini bukan yang bisa dibuka. Jadi dia mati kayak gini, tapi kita bisa tutup kraynya, buka tutup kraynya gitu. Dan di sini pengaturannya banyak. Untuk lampunya sendiri juga udah putih, udah keren. Ini ada tombol SOS. Terus juga dia punya Honda Sensing. Honda Sensingnya ada apa aja? Tadi ada bisa parkir sendiri ya. Terus juga ada road departure mitigation, ada blind spot information, ada collision mitigation brake system, ada low speed braking control. Banyak banget, karena ini emang bisa dibilang Honda yang paling canggih juga ya. Lead car departure, road departure mitigation, lane keeping assist, dan lain-lain. Banyak banget nih sobat setir. Oh iya, selain itu dia juga punya si spion tengah yang kalau kita switch dia bisa jadi menampilkan gambar dari kamera belakang. Jadi kita misalkan nih, kita butuh angle yang lebih luas lagi, kita tinggal ganti. Tapi kita misalkan nggak begitu nyaman dengan penggunaan kamera, pengennya pakai cermin biasa, itu juga bisa. Nah, gitu. Wah, gila, canggih banget. Di sini ada pedal shifter juga untuk setirnya, bahannya kulit. Bagian kiri untuk pengaturan Bluetooth audio, di bagian kanan untuk pengaturan si Honda Sensing-nya tadi. Gitu kurang lebih sobat setir. Wah, sampai capek nih ngejelasinnya. Canggih banget mobilnya. Gokil. Oke sobat setir, jadi sekian review dari si Honda i ini. Untuk harganya sendiri, sebenarnya Honda Indonesia belum mengeluarkan statement resmi nih di harga berapa. Cuman kalau ngeliat dari berita, di negara yang paling dekat aja deh, di Malaysia, Honda i sudah dijual di Malaysia di harga 700 jutaan. Jadi ya kurang lebih mungkin di Indonesia juga ya sekitar segitulah ya. Di harga 700 jutaan, yang pasti sih di atas 500 juta nih kayaknya nih. Dan untuk warnanya sendiri, yang kemarin dibawa ke Indonesia oleh Honda itu ada warna merah, warna biru, dan warna putih gitu. Dan tetap two-tone ya, jadi hitam dengan merah, misalkan hitam dengan biru, dan yang ini hitam dengan putih yang kayak Panda ini. Satu hal yang gue suka dari Honda i adalah suasana di dalam mobil yang rasanya homey banget. Joknya bahannya enak, fabriknya kayak duduk di sofa di rumah, terus juga dashboardnya menggunakan kayu yang kayak meja di rumah juga gitu. Jadi rasanya nyaman banget di dalam mobil ini gitu kurang lebih ya sobat setir. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow Instagram dan TikTok kami di @setirkanan_official. Gue Narendra, sampai bertemu di video selanjutnya. Salam setir kanan. Terus, aduh, gue sampai keder sendiri banyak banget. Banyak banget nih sobat setir. Di sini ada pencetannya juga nih, AC 230 volt juga. Aduh, mobilnya mati.